Jadi kesimpulannya, brand kamera apa yang paling bagus? Sony atau Canon? Kenapa gua memakai kamera brand atau merek Sony, sedangkan gua masih menyimpan lensa-lensa brand atau merek Canon? Oke, sebelum lebih lanjut, gua disclaimer dulu di depan bahwa ini vlog sharing pengalaman. Hanya sharing pengalaman kenapa gua akhirnya memutuskan memakai kamera merek Sony. Awal banget dulu waktu pertama kali gua motret pakai kamera merek Nikon, malahan FM10 kalau nggak salah. Kemudian Nikon Coolpix, dan kemudian akhirnya tahun 1999 ya, tahun 99 itu gua membeli kamera pertama gua, yaitu Canon EOS 20D dengan hanya satu lensa 50 mili 1,8, lensa plastik fantastik. Nah, gue seneng banget dengan kamera pertama gue ini, dan setiap Sabtu atau Minggu itu gue pergi hunting sama temen-temen, belajar motret gitu dengan hanya satu lensa. Dan juga biasanya di weekend itu gue ikut temen gue untuk motret wedding dengan satu lensa juga. Di situ motret wedding jadi asisten, motret ulang tahun Sabtu Minggu, dan kemudian akhirnya gue bisa untuk motret wedding sendiri, motret ulang tahun sendiri, ulang tahun kayak Sweet Seventeen seperti itu ya. Lama banget itu, kira-kira gue pakai kamera itu sekitar berapa tahun ya, 3 tahun ya, 3 tahun lebih deh, atau 4 tahun ya. Lama banget itu pakai kamera itu. Seneng banget dengan kamera itu, hasilnya juga oke oke banget. Dan akhirnya gue upgrade ke EOS 6D yang full frame, yang 6D ya, dengan macam-macam lensanya, dengan lensa tilt shift, ini yang 24 mili, dan juga lensa 17 milinya. Ini belakangan gue beli karena kebutuhan gue untuk memotret interior dan eksterior di tempat yang sangat sempit. Nah, ini dia 17 mili. Ini gue beli setelah mengumpulkan sekian lama nabung, karena ini lensa harganya lumayan, dan ini pun gue belinya second. Dan akhirnya selanjutnya gue memakai 5D, 5D Canon juga untuk motret eksterior dan interior. Gue cukup, apa ya, bukan cukup ya, memang enjoy pakai kamera 5D untuk motret interior eksterior, karena ada fitur HDR-nya yang gue pakai, sering banget gue pakai, dan itu berguna banget menurut gue. Akhirnya gue nyobain Sony A6300, gue beli, dan masih pakai lensa ini nih, masih pakai lensa 24 mili tilt shift. Gue cobain motret eksterior lagi itu, dan hasilnya gue edit gitu ya di Lightroom dan Photoshop. Kemudian hasilnya, wih, gila, ruang gelapnya gue naikin ya, itu dapat tanpa ada noise, atau noise-nya minim sekali gitu. Akhirnya gue coba dan sering gue pakai untuk motret eksterior. Ini oke nih gitu, berarti sensornya oke. Akhirnya gue beli lensa 10-18, itu lensa APS-C-nya untuk Sony APS-C kamera. Dan gue pakai dan akhirnya oke gitu, cocok. Dan akhirnya membeli kamera Sony A73 yang gue pakai untuk motret interior, masih bikin video dan bikin vlog, dan gue menjual 6D gue. Di sini ya transisinya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan gue membutuhkan kamera yang dynamic range-nya pada waktu itu, sensornya yang bisa terangnya itu gue turunin, masih detailnya masih dapat, terus gelapnya gue naikin juga masih dapat detailnya, dan noise-nya masih acceptable menurut gue ya. Jadi gue itu membeli kamera itu berdasarkan fungsi, berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan brand, bukan berdasarkan merek. Kalaupun waktu itu merek yang lain bisa memenuhi kebutuhan gue, misalnya dynamic range-nya oke seperti itu, pasti gue akan memilih fungsi ya,
memilih kegunaannya, bukan memilih brand. Jadi kesimpulannya, brand kamera apa yang paling bagus? Sony atau Canon? Menurut gue sekarang kamera masing-masing itu punya jargonnya sendiri, punya jagoannya sendiri. So, take out gue mengenai brand kamera adalah beli sesuai dengan kebutuhan. Jadi brand apapun, kalau misalnya itu bisa mendeliver kebutuhannya kalian, ya ambil itu. Dan kalau misalnya gue nih ya, kalau misalnya gue saat ini gue nggak ada kamera sama sekali, dan kalau gue dengan pengetahuan sekarang disuruh beli kamera, gue akan milih kamera yang sesuai dengan kebutuhan gue. Misalnya kalau untuk ngevlog, mungkin gue akan pilih yang harganya oke, kayak misalnya Canon EOS M50 itu oke untuk ngevlog. Dan untuk motret interior atau eksterior, gue mungkin akan pilihan gue mungkin ya Canon juga EOS R oke, dan Sony A73 juga oke. Jadi sorry ya, gue hanya menyebutkan dua brand itu karena dua brand itu yang paling gue kenal. Jadi gue nggak menyebutkan merek lain. Jadi menurut gue kalau kita udah punya lensa-lensa yang bisa support atau cocok dengan kamera brand tertentu dan sesuai dengan kebutuhan kita, speknya ada di kamera itu aja, sikat. Hal lain yang harus diperhatikan dalam milih brand atau merek kamera adalah kebersinambungannya. Maksudnya begini, dulu kan ada merek handphone yang bikin kamera dan kemudian stop nggak lanjut. Nah itu maksud gue, kalau itu kan nggak berkesinambungan. Dan juga supportnya dari brand itu, support dari edukasinya, support dari workshopnya itu mesti dipikirin juga. Dan juga software update-nya, kalau misalnya nih Sony itu salah satu brand kamera yang rajin kasih update software, perbaikan ya, itu oke banget sih. Kemudian servisnya oke apa enggak? Kalau Sony gimana ya? Nggak pernah ada masalah, nggak pernah servis. Ya, kalau misalnya ada masalah kameranya, servisnya itu oke apa enggak, itu mesti perhatiin. Dan juga nih, komunitasnya banyak apa enggak. Kalau komunitasnya banyak, biasanya di komunitas itu, komunitas kamera merek A, kayak yang gue pakai ini, ada komunitas videografinya sendiri, komunitas motret landscape, komunitas motret pre-wedding, wedding. Jadi kalau misalnya kita tertarik di bidang tertentu, masuk komunitas itu, kita bisa dapat ilmu baru. Jadi menurut gua komunitas juga penting. Oke guys, demikian vlog kali ini. Jadi menurut gua belilah kamera sesuai dengan fungsi atau kebutuhan yang kita pakai, yang kita perlukan. Jadi jangan beli brand, jangan loyal sama brand. Bener nggak ya? Bebas lah itu mah. Belilah sesuai dengan kebutuhan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye stranger.